Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumino SE MM, dosen program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang. Pada program studi pendidikan ekonomi, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu diantaranya manajemen bisnis, ekonomi moneter, manajemen keuangan, dan juga manajemen inovasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai salah satu mata kuliah tersebut, yakni mata kuliah manajemen bisnis, di mana penjelasan terhadap mata kuliah ini meliputi DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang terbagi menjadi beberapa poin. Antara lain, yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen bisnis merupakan mata kuliah yang wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester 5, dan jumlah pertemuan mata kuliah ini sebanyak 14 kali pertemuan selama 1 semester. Bobot mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Yang kedua adalah kemampuan yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen bisnis adalah diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memberikan yang pertama, yaitu menjelaskan mengapa organisasi itu penting dalam bisnis, dan kedua adalah mengidentifikasi berbagai bentuk struktur organisasi, baik organisasi secara elemen dasar dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah memahami jenis-jenis struktur dan desain organisasi. Dan yang keempat yaitu menganalisis faktor-faktor apa yang mendorong perubahan dalam struktur organisasi sebuah perusahaan. Adapun materi yang kelima adalah memahami tantangan dan mengorganisasi bisnis. Dan yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan konsep dan gaya kepemimpinan. Yang keenam adalah konsep tentang sistem pengendalian organisasi. Yang kedelapan adalah konsep dasar akuntansi dan bentuk laporan keuangan bisnis. Yang kesembilan adalah konsep organisasi perusahaan bisnis yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan yang ke-10 adalah konsep tentang manajemen sumber daya manusia dan perencanaan SDM. Sedangkan materi yang ke-11 berkaitan dengan konsep manajemen operasi dan teknik pengembalian keputusan. Yang ke-12 adalah konsep-konsep manajemen pemasaran dan strategi pemasaran seperti apa. Dan yang ke-13 adalah konsep manajemen proyek dan tahap pelaksanaan proyek. Ataupun yang terakhir, yaitu ke-14, yaitu konsep dasar sistem informasi dan sistem informasi manajer. Hilang. Sedangkan yang keenam adalah bagaimana interaksi dengan mahasiswa, yaitu interaksi antara saya dengan mahasiswa selama proses perkuliahan manajemen bisnis, yaitu dengan secara langsung atau tatap muka. Ataupun sistem penilaiannya, yaitu penilaian digunakan pada mata kuliah ini terbagi menjadi 4, yaitu kehadiran bobotnya 10%, keaktifan 20%, UTS kita beri 30%, dan UAS adalah 40%. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah manajemen bisnis ke-9 ini, yaitu dengan judul konsep organisasi perusahaan bisnis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, itu yang kita harapkan kita ya. Mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu sehat walafiat. Amin. Untuk itu saya mohon pada ketua kelasnya untuk memimpin berdoa agar apa pembelajaran di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya. Untuk ketua kelasnya silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya absennya gimana nih? Ada yang nggak masuk nggak nih? Oh, bagus ya. Ini yang diharapkan oleh kita semua ya. Jadi kalau masuk pasti nilainya bagus nanti ya. Oke, selanjutnya kita mari lihat di smartboard kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan bahas berkaitan dengan manajemen bisnis di pertemuan 9. Mungkin setelah UTS ya, barangkali. Jadi setelah UTS kita lanjutkan ke berkaitan dengan konsep organisasi perusahaan bisnis. Apa itu sebenarnya konsep organisasi dari perusahaan bisnis? Pasti namanya organisasi itu adalah rangkaian ya. Rangkaian yang notabene di sini diperlukan agar teman-teman mahasiswa tujuannya adalah menjelaskan mengapa organisasi itu penting. Dan yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk struktur organisasi seperti apa. Dari sisi elemennya dan dasar-dasarnya dalam organisasi tentu harus mengetahuinya. Dan yang ketiga, memahami jenis-jenis struktur dan desain organisasi. Desainnya seperti apa? Harus tahu juga kita. Dan yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mendorong perubahan dalam struktur organisasi itu seperti apa. Dalam sebuah perusahaan pasti tidak mungkin statis, akan tetapi mereka adalah dinamis. Nah, yang kelima adalah memahami tantangan dalam mengorganisasikan bisnis modern. Karena sekarang bisnis modern itu adalah yang bisnis notabene banyak harus menggunakan apa? Digitalisasi ya. Jangan ketinggalan saat sekarang. Contohnya apa? Banyak sekali. Nah, kita makanya kenapa kita menggunakan apa itu? Roda ini. Apa artinya roda? Berputar ya. Jadi berputar yang dalam pengertian adalah harus berputar terus. Organisasi harus berputar, tidak boleh stop. Statis. Harus dinamis ya. Jadi setiap bisnis besar maupun kecil adalah harus beroperasi dalam suatu struktur. Struktur karena apa? Harus ada rangkaiannya kan, betul? Nah, dengan rangkaian itu maka organisasi adalah kerangka kerja. Kerangka kerja dari mana? Memungkinkan tercapainya suatu tujuan bisnis. Tanpa ada tujuan bisnis apa namanya? Sering saya sampaikan di kelas itu apa namanya? Tujuan itu apa? Kalau Anda nendang bola itu namanya apa? Goal, ya. Goalsnya harus jelas ya. Kan mau kemana? Mau dibawa kemana nih perusahaan, ya kan? Mesti harus jelas goalsnya di mana sampai di mana. Nah, makanya di situ juga ada membantu alokasi sumber daya secara efisien seperti SDM, secara finansial juga diperlukan dan juga fisik. Ya. Jadi mereka harus berkolaborasi. SDM-nya juga harus dipikirkan. Finansialnya. Tanpa modal kita juga nggak mungkin bisa jalan kan perusahaan atau organisasi. Nah, yang selanjutnya adalah memanfaatasi kondisi dan komunikasi antar departemen. Karena di dalam perusahaan itu pasti ada namanya divisi departemen. Mereka harus saling berhubungan, berkolaborasi. Kalau mereka tidak sejalan, seiring, ya nggak bisa. Organisasi nggak bisa jalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya adalah meningkatkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi di dalam operasional. Perusahaan di dalam saat sekarang itu sudah menggunakan IT.
Apalagi dengan digitalisasi, secara otomatis menggunakan tidak lagi kertas, paper dan sebagainya. Akan tetapi namanya paperless. Ya, paperless ya. Dia nggak perlu dicetak lagi kan? Karena semuanya sudah menggunakan digitalisasi tadi. Semua laporan dan sebagainya sudah dalam bentuk file IT. Kalau perlu pakai apa? Cloud ya dan sebagainya ya. Betul? Ya, oke. Ada pertanyaan dapat di sini? Belum? Dilanjutkan ya. Nah, ini agak ngambek. Nah, bagaimana nih definisi organisasi perusahaan bisnis itu? Kita kalau melihat dari struktur kayak gitu apa nih? Kita bayangkan. Suatu formasi. Suatu apa? Struktur organisasi. Ada top level manajemen, ya kan? Ada medium manajemen, ada low manajemen, ada lagi karyawan, staff ya. Jadi sekelompok orang yang bekerja sama, orang itu melakukan kerjasama karena apa? Mempunyai tujuan. Nggak boleh. Kita contohkan. Kalau sapu lidi, ya kan? Hanya satu aja untuk nyapu lantai, nggak mungkin mereka akan cepat selesai. Kalau jadi satu disatukan 100 sapu lidi, berarti lebih cepat. Nah, itulah contoh-contoh di dalam suatu organisasi. Nah, memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berarti kalau kita melihat dari sisi ini adalah pembagian tanggung jawab. Karena ada pendelegasian wewenang di situ, iya kan? Ya ada tanggung jawabnya. Kalau namanya CEO atau Vice President atau Presiden Direktur, tugasnya ya paling visi, misi dan sebagainya. Kalau yang operasional memanage karyawan, yaitu seorang manajer. Kalau yang eksekusi, doernya yang mengerjakan adalah karyawan atau staff ya. Nah itu oleh karena itu bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimiliki dengan nilai pelanggan dan keuntungan bagi pemilik. Karena apa di sini? Bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa. Jadi produk itu kalau perlu jangan sampai harus namanya apa? Pengertiannya harus continue. Kalau perlu kalau punya perusahaan itu repeat apa? Repeat order yang notabene continue terus ya. Jadi nggak ada berhentinya, repeat order ya. Jadi dengan repeat order itu secara otomatis kita akan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Oleh karena itu perlu adanya improvement, inovasi dan sebagainya ya. Oke teman-teman, kita di dalam elemen dasar organisasi itu harus ada yang pertama adalah tujuan bersama ya. Bersama. Karena apa? Dalam organisasi harus mempunyai tujuan bersama dalam mencapai tujuan. Dan yang kedua adalah pembagian kerja. Pembagian kerja. Karena dengan adanya pembagian kerja, otomatis mereka akan mudah untuk mencapai suatu tujuan tadi. Nah, yang ketiga di dalam elemen kerja, dasar dari organisasi yaitu hierarki. Hierarki itu berarti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hierarki. Ada top manajemen, ada low manajemen, ada juga yang staff atau karyawan. Jadi ada garis, ya, ada garis hierarkinya. Yang keempat yaitu berkaitannya dengan rentang kendali. Rentang kendali itu diperlukan karena apa? Dengan adanya rentang kendali tadi, jumlah dari bawahan itu harus dapat dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Yang kelima yaitu adanya koordinasi. Koordinasi. Kenapa harus koordinasi? Ya tadi antara bawahan, atasan, antara departemen, antara divisi dan sebagainya harus melakukan koordinasi masing-masing pihak agar apa? Dalam suatu tujuannya cepat tercapai. Yang keenam adanya formalisasi.
Formalisasi itu apa fungsinya? Harus dilakukan namanya apa? Kalau di perusahaan SOP atau standar operasional perusahaan. Itu namanya ada SOP-nya. Jadi elemen dasar dari organisasi itu ada 6 ini yang harus dilakukan. Jadi itulah mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Nah, bagaimana struktur matriks? Ya, matriks, pernah tahu matriks? Berarti matriks itu kombinasi fungsional divisional maupun juga tadi yang fungsional, yang dimana karyawan melaporkan kepada manajer fungsional. Contohnya ada proyek dan manajer operasionalnya sendiri. Tapi itu jadi tumpang tindih, akan tetapi metrik apapun hasilnya, oh proyeknya sudah jadi nih, tapi laporan juga kepada bagian keuangan agar apa? Tagihannya bisa ke luar. Nah, dan sebagainya, menginformasikan. Itu namanya metrik. Nah, kerugiannya apa? Potensi konflik, otoritas atau kompleksitasnya. Rugi kalau mereka tidak komunikatif tadi. Kita dibicarakan pada saat tadi pembentukan suatu organisasi. Nah, struktur jaringan virtual, contohnya apa ini? Virtual jaringan itu melakukan mengoutsourcing, tahu outsourcing? Ya, contohnya salah satu perusahaan bank memberikan outsourcing terhadap karyawan frontliner. Frontliner itu karyawan yang di depan ya, bisa teller, bisa customer service. Karena mesti yang dicari adalah yang gini-gini kan, ya, yang notabene good looking ya. Dengan good looking itu nggak mungkin mereka kalau sudah usia 30 tahun dipakai ya. Itu automatically mereka melakukan outsourcing, penyedia penyedia tenaga kerja. Akan tetapi bisa juga karena aturannya adalah aturan di dalam perusahaan itu, akan tetapi mereka adalah kerja di tempat lain. Jadi yang berhubungan adalah namanya B2B, jadi business to business, yang notabene nanti dipakai untuk di perusahaan ini. Jadi itu namanya jaringan. Itu adalah jenis-jenis struktur organisasi. Ada yang tanyakan barangkali? Nggak ada? Sentralisasi ya, karena sentralisasi juga diperlukan. Juga termasuk desentralisasi. Jadi perusahaan itu bisa sentralisasi. Kalau sentralisasi secara otomatis mereka akan lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Kalau desentralisasi agak lamban di dalam pengambilan suatu keputusan. Mana? Belum. Ini ya. Nah, bagaimana tentang tantangan dalam mengorganisir bisnis modern, yaitu globalisasi. Jadi perusahaan itu beroperasi lintas batas, butuh apa? Struktur adaptif. Jadi adaptif tadi sudah saya sampaikan, teknologi disruptif juga tadi AI dan otomatisasi ya sekarang ya modelnya. Perubahan demokrasi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Kecepatan perubahan, kebutuhan untuk merespon pasar, kalau kita nggak ambil secara otomatis kita akan kelibas tadi. Dan juga keseimbangan inovasi dan efisiensi. Jadi boleh inovasi tapi harus efisien. Dengan efisien itu menciptakan struktur yang mendukung keduanya. Nah, kita lihat sekarang kesimpulannya seperti apa. Jadi kenapa saya menggambarkan adanya suatu jembatan yang kokoh yang notabene terbentang. Jadi organisasi yang efektif adalah kunci keberhasilan bisnis. Jadi butuh jembatan, butuh suatu struktur yang kokoh. Nah, mungkin itu teman-teman semuanya ada yang ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, bagaimana keterkaitan antara visi organisasi dengan elemen dasar organisasi seperti struktur, budaya, dan tujuannya? Ya, tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa visi itu harus jelas. Yang notabene visi itu untuk mencapai apa? Tujuan. Nah, struktur organisasi itu adalah pendukung
yang notabene pendukung itu harus menjadi suatu strateginya, langkah-langkah yang harus diambil. Berarti kalau bisa diartikan itu adalah sebagai misinya. Untuk mencapai tujuan visi tadi harus ada langkah-langkahnya, harus ada strateginya, harus dilakukan berbagai upaya untuk menuju tujuan. Oke, jadi itu seperti itu ya. Oke, cukup jelas ya? Cukup, Pak. Ya. Ada lagi? Saya izin bertanya, Pak, mengapa organisasi penting dalam dunia bisnis modern, khususnya dalam menghadapi persaingan global? Ya, persaingan global ya. Ini jawabannya di sini, yaitu dalam kesimpulan. Karena organisasi yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Dan tidak ada suatu struktur yang terbaik untuk semua perusahaan. Jadi memilih struktur harus berdasarkan apa? Strategi, ukuran, atau teknologi dan lingkungannya juga. Jadi tidak boleh namanya melakukan sesuatu itu tidak peduli pada lingkungan. Contohnya apa? Lingkungan harus diperhatikan juga. Tidak hanya mengejar apa tadi? Profit oriented. Akan tetapi ada amdalnya dan sebagainya. Itu adalah sangat diperlukan. Dan manajer terus-menerus mengevaluasi. Namanya apa? Harus ada namanya apa? MONEV. MONEV itu apa? Monitor dan evaluasi. Dengan evaluasi itu sehingga mereka kalau terjadi perubahan di pasar yang notabene drastis, kita harus mengikutinya. Kalau nggak mengikuti ya tadi kita akan terlindas oleh pesaing-pesaing kita. Jadi kita harus improvement, inovasi, ngikutin teknologi, ngikutin perubahan zaman globalisasi. Itu adalah jawabannya. Ya, gitu ya. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih. Ya. Oke, gitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan di sini dulu. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan forum diskusi. Ya. Diskusinya kita bagi 2 kelompok ya. Ya, ini kelompok 1 yang banyak, ini kelompok 2. Nah, nanti materinya kita akan bahas kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan materi yang sudah ada di sini. Nanti kita bahas sama-sama dan nanti silakan salah satu presentasi di depan dan nanti kelompok 2 bertanya dan begitupun sebaliknya. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, kita mulai forum diskusinya ya. Teman, untuk materi yang didiskusikan sudah habis. Untuk selanjutnya silakan wakil dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jika sebuah organisasi mengalami konflik internal dan penurunan produktivitas, faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kondisi tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi faktor yang mempengaruhinya itu bisa meliputi gaya kepemimpinan yang tidak efektif, komunikasi yang buruk, ketidakjelasan peran dari divisi-divisi sebuah organisasi tersebut, serta budaya kerja yang lemah. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah memperbaiki sistem komunikasi, karena ya sudah dijelaskan oleh Bapak tadi ya, bahwa komunikasi itu penting banget antar departemen perusahaan. Terus
pelatihan. Jadi harus dilatih karyawannya. Kepemimpinannya juga harus diperjelas, menetapkan struktur yang jelas ya, struktur dari organisasi mulai dari kepalanya, CEO, manajer, staf, dan karyawan. Itu harus jelas. Serta membangun budaya kerja yang kolaboratif. Jadi harus bekerja sama antara staf, karyawan maupun dari atasannya. Mungkin ya segitu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Ya, Pak. Tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, tadi sudah memberikan suatu pernyataan dan hasil diskusinya. Sampai di sini, teman-teman semuanya, pertemuan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk selanjutnya saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian dari komitmen saya sebagai dosen dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas sekaligus sebagai pemenuhan kewajiban dalam proses sertifikasi dosen di tahun 2025. Semoga materi yang dipaparkan dapat memperluas wawasan akademik dan mendorong semangat belajar mahasiswa secara mandiri dan berkelanjutan. Terima kasih saya sampaikan. Saya adalah Jumino. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.